Mudah-mudahan sambung dengan syariat kita. Jadi itu intinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kehidupan yang sa'adah, yang bahagia, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Langsung saja kita dengarkan kalam daripada Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anna bi ta'atihi wa hadana lil qiyami bi ibadatihi, syaraha sudurana li tauhidihi wa ma'rifatihi, wa syarrafa lana bi hubbi habibihi wa khairi khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, an-nasir al-haq bil haq,
والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati Syekhuna wa Muallimuna Al-Ustaz Minanur Rahman matta'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang saya muliakan, saya hormati Al-Ustaz Muslih dan Syarifuddin dan juga bapak-bapak yang hadir musola, namanya Pak Anwarul Hidayah. Masya Allah. Tadi sempat ngobrol dengan Ustadz Minanur Rahman bahwa ini tempat beliau sudah khatamkan kurang lebih 3 kitab ya. 2 yang sudah khatam Bulughul Maram, Arba'in Nawawiyah. Safinah juga berarti 3 kitab. Subhanallah, ini barokah yang sangat besar. Apalagi 2 kitab itu adalah kitab hadis Nabi. Arba'in Nawawi ini kurang lebih ada 42 hadis. Disusun oleh seorang faqih dan seorang muhaddits dan mutafannin. Kitab akhir ditulis oleh beliau, Imam Nawawi namanya. Lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Itu menulis kitab fikih sangat menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i, Al-Majmu', Minhajut Talibin, Rawdatut Talibin, Umdatul Muftiyin. Begitu juga beliau banyak sekali menulis kitab-kitab hadis. Yang populer di antaranya Riyadhus Shalihin, ada Al-Azkar An-Nawawiyah. Kemudian yang paling ringkas yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Begitu juga khatam kitab Bulughul Maram, karya daripada Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kelahiran tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Kurang lebih ada 5.000 hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di cetakan yang lain bisa kurang, bisa lebih. Naskah aslinya itu kurang lebih 5.000-an lebih hadis Rasul Muhammad SAW. Nah, kitab ini judulnya Bulughul Maram, sampai kepada tujuan, sesuatu yang diinginkan. Artinya jika sudah memahami kitab Bulughul Maram yang di dalamnya itu adalah kajian-kajian hadis Nabi berkaitan tentang masalah-masalah hukum, ahaditsul ahkam, maka akan mencapai tujuan ibadah yang sesungguhnya. Maka dinamakan Bulughul Maram, sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Beruntung bapak-bapak sekalian, di tempat ini Al-Ustaz Minanur Rahman mengajarkan kitab-kitab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah mengkhatamkan. Banyak sekali ulama-ulama terdahulu menguraikan begitu istimewanya orang-orang yang belajar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ulama besar bernama Al-Imam Khatib Al-Baghdadi atau Al-Baghdadi, sahibu kitab Tarikh Baghdad, menulis satu risalah berjudul Syaraf Ashabil Hadis, kemuliaan ulama-ulama hadis. Di situ disebutkan di antaranya dari kemuliaan orang-orang yang belajar hadis, bahkan bisa mencapai level orang yang pakar di bidang ilmu hadis Nabi SAW. Yang pertama, dia mendapatkan doanya Rasul Muhammad SAW. Nabi pernah menyatakan dalam satu doa beliau, nadarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Hadis ini mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat Rasul Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan cahaya bagi orang yang menghafal hadis, maqalati, ucapanku, yaitu hadisku,
Kemudian ketika dia menghafal, dia menyampaikannya atau mengamalkannya sesuai dengan apa yang ia dengar. Imam Suyuti mengatakan orang yang dia belajar ilmu hadis atau bahkan dia mencapai derajat sebagai orang yang ahli dalam bidang ilmu hadis, maka dia mendapatkan doa Rasul, Allah berikan cahaya di wajahnya, terlebih nanti fi yaumil qiyamah. Di hari kiamat Nabi mudah mengenali dia sebab wajahnya bercahaya. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan kedua, bahwa orang yang menghafal hadis Rasul, kita mungkin mampunya 40, maka dia ketika menghafal walaupun hanya 40 hadis, sebab itulah ulama mengarang kitab judulnya Arba'in, ya, karena fadilah 40 hadis itu ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis lemah, tapi riwayatnya sangat banyak membahas tentang fadilah itu. Yuqawiyu ba'duhum ba'dah, ya, saling menguatkan satu dengan lainnya sehingga dia menjadi hadis hasan li ghairi, menjadi hadis yang baik karena sebab ada riwayat yang lain. Yaitu Nabi katakan, man hafiza arba'ina haditsan min amri ummati ba'athallahu subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghafal 40 hadis dari urusan umatku, maka kelak nanti Allah bangkitkan dia di hari kiamat dalam kumpulan para fuqaha dan para ulama. Artinya derajat dia itu sudah disamakan dengan para fuqaha dan ulama. Dan orang yang punya derajat sebagai ulama dan fuqaha diberikan fasilitas khusus. Di antaranya bisa memberikan syafaat. Dalam hadis Nabi katakan, "Thalathun yashfa'u yawmal qiyamati al-anbiya, thumma al-ulama, thumma asy-syuhada." 3 golongan yang diizinkan memberikan pertolongan atau syafaat di hari kiamat, para nabi yang pertama, kemudian yang kedua para ulama, dan yang ketiga syuhada. Bagaimana kita lihat Nabi mengurutkan pangkat derajat kemuliaan. Yang pertama para nabi, tentu di atas seluruh manzilah. Setelah para nabi yang mulia adalah para ulama. Para syuhada setelah para ulama yang ketiga. Dalam hadis dikatakan para syuhada memberikan syafaat 70 min ahli baitihi, 70 orang dari keluarganya. Kalau ulama aktsar minna, lebih banyak daripada itu pertolongannya kepada keluarganya, bahkan kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang yang ia kehendaki, sebagaimana termaktub di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ini keutamaan kedua yang bisa kita raih, alhamdulillah. Yang ketiga, Allah menjamin keaslian agama Islam, keoriginalan daripada ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tetap terjaga keasliannya sebab adanya ulama-ulama yang mengajarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama hadis inilah yang bertugas secara khusus menjaga keaslian ilmu Nabi Muhammad SAW. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal, juga Al-Imam Mula Al-Qari di dalam salah satu kitabnya, juga dalam kitab Mishkatul Masabih dikatakan bahwa senantiasa yahmilu bimakna ay yahfaz. Setiap generasi agama ini akan terjaga sebab adanya orang-orang adil. Siapa orang-orang adil itu? Qala Imam Khatib Al-Baghdadi adalah ahlul hadis, ulama-ulama ahli hadis secara khusus. Adanya mereka itu menghilangkan apa? Tahriful ghalin. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim di dalam pemahaman terhadap nas, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi.
Yang kedua, intihal al-mubtilin, yaitu orang-orang yang sengaja belajar ilmu agama Islam tapi dengan niat untuk merusak agama Islam. Adanya ulama hadis itu menghilangkan daripada takwilan-takwilan yang menyimpang dari mereka. Dan yang ketiga, takwil al-jahilin, takwilan orang-orang yang tidak berilmu. Adanya ulama hadis, maka terjaga penakwilan-penakwilan dari orang-orang yang tidak berilmu, dikoreksi lagi, dibenahi lagi sehingga menjadi takwilan yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini 3 keutamaan. Kemudian yang berikutnya, bahwa orang yang belajar ilmu hadis dia memiliki derajat di yaumil qiyamah sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena paling banyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, begitu seterusnya. Maka manzilahnya, pangkatnya nanti di yaumil qiyamah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dekat dengan Nabi Muhammad tentu dia adalah orang yang selamat, orang yang beruntung. Inna aulan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat dan salam kepadaku. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita belajar Bulughul Maram, Arba'in Nawawiyah, sudah berapa banyak salawat yang kita baca di mushola ini. Apalagi sampai khatam, itu kitab Bulughul Maram dan Arba'in Nawawiyah. Dan yang kelima, yang terakhir, keistimewaan daripada orang-orang yang ahli di dalam ilmu hadis atau yang ingin belajar ilmu hadis, pelajar ilmu hadis, yaitu Nabi berikan julukan khusus kepada mereka sebagai khalifah-khalifahnya Rasulullah. Kita disebut sebagai khalifah bukan hanya dalam pemaknaan memiliki sistem kenegaraan atau disebut al-khilafah, kemudian pimpinannya disebut khalifah. Tapi juga orang-orang yang belajar ilmu hadis ataupun yang mengajarkan khususnya, itu disebut sebagai khalifah-khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan juga Ibn Abbas dan yang lainnya dari para sahabat Rasul, Nabi pernah berdoa, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah khalifah-khalifahku. Faqalu, maka mereka bertanya, wa man khulafauka ya Rasulullah, siapa khalifah-khalifahmu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, humul ladzina ya'tuna min ba'di yu'allimuna an-nasa ahadithi wa fi riwayah sunnati atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang datang setelahku, fi riwayah tanpa ada datang setelahku. Mereka adalah kaum yu'allimuna an-nasa ahadithi wa sunnati. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan manusia hadis-hadisku dan sunnahku. Nabi berikan gelar kepada mereka-mereka tersebut yang mengajar hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan para khalifahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 keistimewaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada para pencinta ilmu, terlebih khusus hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa hadis Nabi ini ada derajatnya yang paling tertinggi. Ulama hadis mengatakan hadis yang paling sahih di antara seluruh hadis Nabi Muhammad, yaitu hadis man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia sudah mengambil satu tempat duduk di dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh 100 lebih rawi, mulai dari tabaqat sahabat sampai seterusnya. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah Sahih Muslim, juga ulama-ulama hadis lainnya. Dan juga ada hadis yang kadang-kadang dikatakan hadis palsu.
Ternyata hadis ini mutawatir. Hadis apa itu misalnya? Yaitu an-nazru ila Ali ibadah. Memandang kepada wajahnya Imam Ali ibadah. Riwayat yang lain, an-nazru ila wajhil alim ibadah. Memandang ke wajahnya orang alim ibadah. Wa fi riwayat an-nazru ila al-Ka'bah ibadah. Memandang kepada Ka'bah ibadah. Nah, riwayat yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib memandang ke wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib di zaman kita ini, ada sekelompok orang dengan berani mengatakan ini hadis palsu. Ternyata hadis ini hadis mutawatir, diriwayatkan oleh 11 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita jangan sembarangan menyatakan hadis ini palsu. Kalau terbukti itulah hadis Nabi, masuk juga ke dalam hadis mendustakan dengan sengaja. Atau kita menyatakan sesuatu yang bukan dari Nabi, padahal itu Nabi tidak pernah sabdakan, maka juga masuk ke dalam ancaman hadis tersebut. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dia mengambil satu tempat duduk dalam neraka. Jadi harus berhati-hati di dua hal ya. Yang pertama, jangan mudah mengatakan palsu, dan jangan mudah menyampaikan riwayat mengatakan dari Nabi, sedangkan itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran berharga. Kenapa Nabi mengatakan memandang wajahnya Imam Ali adalah ibadah? Asbabul wurudnya itu diterangkan oleh Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Itu terjadi di saat peristiwa Sulhu Hudaybiyah. Sulhu Hudaybiyah terjadi perjanjian damai antara Rasul dengan orang-orang musyrik kafir Quraisy. Kemudian isi perjanjian itu antara Suhail, kemudian Imam Ali ditugaskan untuk mencatat isi perjanjian itu. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dari Nabi Muhammad Rasulullah. Suhail sebagai perwakilan orang-orang musyrik tidak terima disebut dengan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dia mengatakan, kami tidak percaya engkau sebagai Rasul, maka Rasulnya dihapus. Tulis saja Muhammad saja, gitu. Jangan sebut Rasulullah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib diperintahkan. Nabi berlapang dada. Nabi paham ini orang namanya Suhail. Ini kelak masuk Islam. Yang dahulu menghina Nabi lewat syair, kelak Nabi katakan dia akan memujiku dan membelaku lewat syair-syairnya. Kata Nabi, wahai Ali, hapus itu Rasulullah. Gelar Rasulullah yang tertulis itu hapus. Al-Imam Ali bin Abi Thalib tidak berani menghapus gelar tersebut. Nabi katakan lagi, ya Ali kumhu, hingga 3 kali diulang-ulang, beliau tidak menghapus. Maka Nabi akhirnya mengambil kertas tersebut, dengan liurnya beliau hapus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat, ketika Nabi katakan hapuslah itu, dia menyatakan, wallahi ya Rasulullah, la amhuhu abada. Demi Allah wa Rasul, aku tidak akan menghapus gelar tersebut selama-lamanya. Ada pelajaran berharga di sini yang bisa kita petik. Bahwa ketika Imam Ali mendahulukan adab kepada Rasul, kan Nabi perintah. Di satu sisi Nabi perintah, dalam Al-Quran disuruh ati'ullah wa ati'u Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Itu sifatnya mutlak. Tapi Imam Ali tidak taat waktu itu. Apa motivasinya? Karena adab. Maka dari sini ulama mengeluarkan 2 kaidah. Ada yang disebut adabus sulukil murid aula min imtithalil awamir. Berakhlak lebih diutamakan daripada mengerjakan perintah. Tapi ada juga kaidah al-awamir, perintah itu aula min adabis sulukil murid, daripada adab. Tapi poin yang paling penting di sini, ternyata kalau dikomparasikan, memang al-adab fauqal ilm, akhlak di atas ilmu. Dan akhirnya Nabi menyatakan setelah mengetahui motivasi Sayyidina Ali kenapa tidak taat, ketika Nabi perintahkan hapuslah itu, Sayyidina Ali menyatakan saya tidak akan menghapusnya selama-lamanya, karena Sayyidina Ali menghormati gelar suci keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Nabi mengatakan an-nazru ila wajhi Ali ibadah, memandang ke wajahnya Imam Ali adalah ibadah. Maka inilah beberapa
kesimpulan yang mungkin yang bisa saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan, bahwa akhlak itu nomor satu. Ilmunya luas tapi tidak memiliki akhlak, maka ilmu itu akan hancur. Ya Muhammad, ij'al ilmak milha waj'al adabak daqiqa. Itu wasiatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Wahai Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, jadikanlah ilmumu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Ada pendiri pondok pesantren Darul Lugha wa Da'wah, Al-Habib Hasan Baharun, selalu memberikan pesan kepada santri-santrinya yang ingin menuntut ilmu ke luar negeri. Wahai murid-muridku, kelak kalian belajar ke luar negeri, jangan lupa, kalau kalian punya ilmu 1 kilo, akhlak 2 kilo. Kalau kalian punya ilmu 2 kilo, akhlak 4 kilo. Jadi akhlak yang harus diutamakan dan ditinggikan sehingga ilmu itu menjadi bermanfaat. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Ya, minta maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad. Hamdan ya'afi ni'amahu kafi madina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammad hatta tarisal arda wa ma'ana ta'ala warisin. Allahumma ja'al thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil karim wa ma qulnahu min qawli la ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallayna ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ajal majlis mubarakah hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamil wa sadaqatan mutaqabbalah. Nukaddimu dhalika wa nuhdihi ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihi wa alihi ajma'in. Summa ila ruhani kulli wa sahabati wa karamati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi al-arba'il al-mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'il alim amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wa sadati sufiyya wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in, khususan ila arwah man istamanaha huna bisababihim wa matalawna li ajlihim. Ibu Ramlah binti Angkasa binti Tanmun bin Haji Sadani bin Haji Abdullah Haji Amsur bin Adam Haji Rahma binti Bapak Sangkri bin Atin Haji Masura bin Muhsin Haji Radiyah Haji Radiyah binti Khatib Bapak Mukhlis bin Safuriyah. Allahumma salli wa furuhi wal muntasibin ilaihi ajma'in. Allahumma ij'alhum fida'an lahum minan nar wa fiqakan lahum minan nar wa idkan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa walidina walidihim wa amwati muslimin ajma'in wa umma jami'u bi rahmati wa ridwan wa askinna wa yufasihal jinan. Ya Hannan ya Mannan ya man yasu ila a'ta yastu in'an. Allahumma jbur inkisarana waqbal i'tizarana wakhtim bi salihati a'malana wa ala al-imani wal islami jami'an tawaffana wa anta radi anna la tuhyina. Allahumma fi ghaflatin wa la tahzuna fi jirratin. Allahumma amitna Allahumma ij'al akhira kalamina min ad-dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama ahyaitana 'alaiha fa'amitna 'alaiha ghaira maftunin wala mahzulin wala mudillin wala mughayyirin wala mubaddilin. Anta hasbuna wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم